warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, kembali lagi di materi biologi. Saksikan video saya ya sampai selesai. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor luar atau lingkungan, contohnya nutrisi, cahaya, air, suhu, kelembaban. Kemudian faktor dalam adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisme yaitu faktor genetik dan hormon. Faktor luar yaitu nutrien, unsur hara sebagai sumber energi dan sumber materi untuk sintesis berbagai komponen sel yang diperlukan selama pertumbuhan. Nutrien dibagi menjadi dua yaitu makronutrien, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan mikronutrien, unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tumbuhan yang kekurangan nutrien pertumbuhannya terhambat. Ya, berikut beberapa macam nutrien, kemudian bentuk yang tersedia, kemudian fungsi utamanya, dan gejala kekurangannya. Misalnya hidrogen, ya, kemudian sulfur, SO4, 2-min, penyusun asam amino, sintesis, dan metionin. Kemudian jika kekurangan, daun mengalami klorosis. Cahaya matahari diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tumbuhan butuh cahaya matahari untuk fotosintesis dan pertumbuhan. Dalam keadaan gelap, auksin merangsang pemanjangan sel sehingga bisa tumbuh lebih cepat, tetapi tumbuhan tersebut mengalami etiolasi, yaitu tampak kuning pucat dan kurus. Tumbuhan terhadap lama penyinaran yang bervariasi disebut fotoperiodisme. Respon tumbuhan terhadap fotoperiodik berupa pembungaan, dormansi, perkecambahan, dan perkembangan. Respon ini dikendalikan oleh pigmen fitokrom. Berdasarkan pengaruh lamanya siang, tumbuhan dibedakan menjadi tumbuhan dahari pendek, yaitu berbunga pada akhir musim panas atau gugur saat matahari bersinar kurang dari 12 jam, contohnya dahlia, strawberry, dan krisan. Kemudian tumbuhan hari panjang, berbunga pada musim semi awal musim panas saat matahari bersinar lebih lama, yaitu 12 jam, contoh gandum. Tumbuhan hari sedang, tumbuhan yang berbunga jika mendapat penyinaran sekitar 12 jam, contoh kacang dan tebu. Tumbuhan hari netral yaitu tumbuhan yang pembungaannya tidak tergantung pada panjang penyinaran, contohnya mawar, bunga matahari, dan anyelir. Air berperan dalam menentukan laju fotosintesis, membantu proses perkecambahan biji sebagai medium berbagai reaksi enzimatis, serta mengangkut unsur hara dan hasil fotosintesis. Ya, suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk bertahan hidup. Suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10-38 derajat Celcius. Ya, kelembaban. Pada tumbuhan, kelembaban udara mempengaruhi proses transpirasi. Jika kelembaban udara rendah, maka penguapan air meningkat, sehingga penyerapan air dan garam-garam mineral oleh akar semakin banyak. Keadaan ini akan memacu pertumbuhan. Faktor dalam, yaitu gen. Gen bertanggung jawab dalam pewarisan sifat keturunan, pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon. Setiap sel hidup akan mewarisi gen dari induknya. Yang kedua, hormon. Hormon tumbuhan disebut fitohormon, contohnya auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Hormon tumbuh, yaitu yang pertama auksin. Fungsi auksin adalah mengatur pembesaran sel, memacu perpanjangan sel di daerah belakang meristem apikal, merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang perkembangan akar lateral. Kemudian auksin rusak jika terkena cahaya. Ya, giberelin. Peran giberelin adalah merangsang pembelahan sel, kemudian merangsang aktivitas enzim amilase dan protease dalam perkecambahan.
kemudian merangsang pembentukan tunas, menghilangkan dormansi biji, merangsang munculnya bunga sebelum waktunya, merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi. Kemudian giberelin dapat mengubah tanaman kerdil menjadi 3-5 kali lebih tinggi. Ya, selanjutnya sitokinin. Peranan sitokinin adalah merangsang pembelahan sel, kemudian merangsang pembentukan tunas lateral, menghambat efek dominasi apikal oleh auksin, menunda penuaan, kemudian memacu perkembangan kloroplas dan pembentukan koleoptil. Kemudian yang terakhir mempertahankan kesegaran jaringan. Ya, gas etilen. Gas etilen berperan dalam mempercepat pematangan buah. Nama perdagangan etilen adalah karbit. Kemudian etilen juga menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal yang berguna untuk menahan pengaruh angin. Kombinasi etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan. Misalnya etilen dengan auksin dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Kombinasi etilen dengan giberelin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Ya, asam traumalin. Asam traumalin atau hormon luka berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Kemudian kalin. Hormon kalin dibedakan atas rizokalin untuk merangsang pembentukan akar, kaukokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan autokalin atau florigen merangsang pembentukan